Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah, NPM 1906061034. Nama saya Hani Mariam Nurul dengan NPM 1906061024. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil, Noko NPM 1906061013. Saya Monika Sindari, NPM 1906061032. Di sini kami perwakilan dari kelompok 6 ingin mendiskusikan pertanyaan yang ada pada halaman 148 buku manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa pertanyaan diskusi. Yang pertama, pertanyaan diskusi 4.4. Mengapa secara ringkas manajer harus menganggap penyusunan staf, pelatihan, penilaian, dan pembayaran karyawan sebagai suatu proses manajemen bakat? Gimana? Baik, izinkan saya menjawab. Sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu mengenai manajemen bakat. Manajemen bakat digambarkan sebagai proses yang berorientasi terhadap seseorang. Proses tersebut merupakan integrasi dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Hal yang pertama kita lakukan dalam menentukan manajemen bakat adalah harus memahami pekerjaan apa yang perlu diisi dan ciri-ciri manusia serta kompetensi karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Lalu bagaimana caranya? Dengan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. Adapun kegunaan informasi analisis meliputi, pertama, penyusunan staf. Aktivitas ini guna membantu manajer memutuskan tipe orang yang harus direkrut dan dipekerjakan yang dibutuhkan. Kedua, pelatihan. Deskripsi pekerjaan menyebutkan tugas spesifik dan keterampilan yang dipersyaratkan oleh pekerjaan sehingga dapat menentukan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Ketiga, penilaian. Penilaian kinerja membandingkan kinerja aktual terhadap karyawan dengan standar tugas dan kinerjanya. Keempat adalah pembayaran karyawan. Kompensasi biasanya tergantung pada tingkat keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan, yang oleh pekerjaan, bahaya keselamatan, dan tingkat tanggung jawab karyawan. Jadi seperti itu mengapa manajemen bakat sangat membutuhkan penyusunan staf, pelatihan, penilaian, dan pembayaran karyawan. Berapa kegiatan tersebut itu sangat dibutuhkan, sangat harus berlaku pada proses manajemen bakat itu ya? Iya, benar. Oke, selanjutnya langsung aku bacain saja soal dari 4.5. Artikel apakah yang biasanya dimasukkan ke dalam deskripsi pekerjaan? Saya mencoba jawab. Yang dimaksud dari artikel tersebut, menurut pemahaman saya itu adalah bagian-bagian dari deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada identifikasi pekerjaan, yang dimana bagian tersebut berisi beberapa jenis informasi seperti jabatan pekerjaan dan lain-lain. Yang kedua, rangkuman pekerjaan, yang rangkuman pekerjaan harus merangkum inti dari pekerjaan dan hanya meliputi fungsi dan atau aktivitas utamanya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab dan tugas. Bagian ini harus menghadirkan daftar tanggung jawab dan tugas signifikan dari pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya ada standar kinerja dan kondisi kerja. Bagian standar kinerja menyebutkan standar yang diharapkan perusahaan dicapai oleh karyawan untuk setiap tugas dan tanggung jawab utama dalam deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan tersebut juga dapat menyebutkan kondisi kerja, seperti tingkat kebisingan, kondisi berbahaya, atau panas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Monika. Kita langsung saja ke soal titik 6. Kita telah membahas beberapa metode untuk mengumpulkan data analisis, pekerjaan, kuesioner,
kuesioner analisis posisi, dan sebagainya. Bandingkan dan bedakan metode-metode ini, jelaskan apakah guna dari masing-masing, dan sebutkan pro dan kontra dari masing-masing. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Sebelumnya kita harus memahami apa saja metode untuk mengumpulkan data analisis pekerjaan. Metode tersebut meliputi wawancara, yaitu analisis pekerjaan berkisar dari yang tidak struktur hingga wawancara yang sangat terstruktur. Adapun berisi ratusan hal spesifik yang harus ditanyakan. Pro dan kontra wawancara berisi pengguna wawancara yang luas mencerminkan keunggulannya, dan histori informasi merupakan permasalahan utamanya. Kedua, ada kuesioner, yaitu cara yang bagus untuk mendapatkan informasi analisis pekerjaan. Kegunaannya untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pro dan kontra. Beberapa kuesioner merupakan daftar cek terstruktur. Akan tetapi, mengembangkan kuesioner dan ujinya dapat memakan waktu lama. Selanjutnya ada observasi. Metode observasi langsung berguna ketika pekerjaannya sebagian besar terdiri atas aktivitas fisik. Pro dan kontranya, kita bisa mencatat semua aktivitas pekerjaan, tetapi observasi tidak berguna jika karyawan hanya sesekali terlibat dalam aktivitas penting. Selanjutnya ada catatan harian atau log peserta. Merupakan data harian yang dibuat oleh pekerja mengenai setiap aktivitas yang mereka kerjakan, bersama dengan lamanya waktu yang dibutuhkan setiap aktivitasnya. Pro dan kontranya, beberapa perusahaan yang berisi karyawan memiliki mesin dikte. Kemudian pekerja tersebut akan mendiktekan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknik analisis pekerjaan. Terdiri dari kuesioner analisis posisi, yaitu kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab berbagai jenis pekerjaan. Adapun pro dan kontranya, yaitu mempunyai tanggung jawab, pengambilan keputusan, melakukan aktivitas terampil, aktif secara fisik, mengoperasikan perlengkapan, dan memproses informasi. Adapun nilai akhir memperlihatkan peringkat pekerja pada masing-masing dari kalimat aktivitas ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode data analisis. Oke teman-teman, bagaimana? Sudah cukup penjelasan dari saya? Sudah, Hen. Iya, Ya. bagus kok. Sudah cukup puas. Baik, kita akan mendiskusikan kembali pertanyaan mengenai jenis-jenis informasi yang terdapat dalam sebuah spesifikasi pekerjaan. Oke, di sini saya mau menjawab. Jadi spesifikasi pekerjaan itu menunjukkan jenis orang ya, seperti apa yang harus direkrut. Spesifikasi juga merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Umumnya, spesifikasi pekerjaan memuat ringkasan pekerjaan yang jelas, dan di dalamnya terdapat jenis-jenis informasi, di antara lain ketekunan pelamar itu, pengalaman kerja, minat pekerja, batas umur pekerja, tingkat pendidikan minimal atau maksimalnya, pengetahuan dan kecapaian pekerja, dan lain sebagainya. Spesifikasi pekerjaan dalam sebuah perusahaan itu berbeda-beda, karena setiap perusahaan itu memiliki targetnya masing-masing ya, sesuai kebutuhan itu. Dan itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Gimana teman-teman, sudah pada jelas? Jelas. Sudah. Cukup puas kok. Jadi kesimpulan spesifikasi pekerjaan itu untuk membedakan antara spesifikasi personal pelatih dengan personal yang tidak pelatih itu. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita bahas yang pertanyaan 4.8. 4.8 itu bagaimana sih kalau kita melakukan sebuah analisis pekerjaan? Ini gimana? Ada yang mau jawab nggak? Oke, aku jelasin ya. Analisis pekerjaan itu ada 6 langkah. Yang pertama itu memutuskan bagaimana Anda menggunakan informasi tersebut. Seperti beberapa teknik pengumpulan data gitu, seperti kayak wawancara gitu. Lalu langkah kedua,
meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses. Kalau bagian organisasi itu memperlihatkan divisi kerja seluruh organisasi di mana pekerjaan tersebut masuk ke dalam tempatnya dalam organisasi secara keseluruhan. Sedangkan bagian proses memberikan gambaran terperinci aliran kerja. Lalu langkah yang ketiga, memilih posisi representatif. Dan langkah keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata, yaitu proses analisis pekerjaan melibatkan penyambutan setiap pemegang pekerjaan. Lalu langkah yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerjaan yang melakukan pekerjaan tersebut dan dengan penyelia langsungnya. Langkah ini membantu mengkonfirmasi bahwa informasi misalnya tugas dari pekerjaan tersebut secara faktual benar dan lengkap untuk membantu mendapatkan penerimaan dari mereka. Lalu langkah yang terakhir, langkah keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yang di sini tuh menyebutkan tugas, aktivitas, dan tanggung jawab dari pekerjaan tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Gimana teman-teman? Udah jelas? Jelas. Jadi itu tuh ini ya, analisis pekerjaan itu cukup terperinci juga ya? Iya, benar banget. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan diskusi selanjutnya aja ya. Selanjutnya itu, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Terus jelaskan juga kenapa iya, kenapa tidak. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, kita tuh tidak bisa ya tanpa adanya deskripsi pekerjaan. Jadi pada sebuah perusahaan, maka perusahaan itu nggak bisa berjalan dengan maksimal. Karena kita ketahui bahwa deskripsi pekerjaan itu kan memiliki arti sebuah bagian atau catatan yang menjelaskan dan memberikan gambaran umum tentang sebuah pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, deskripsi juga berfungsi untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang akan dipegang pada sebuah jabatan. Jadi deskripsi pekerjaan itu harus ada gitu. Tanpa ada itu nggak bisa jalan-jalan maksimal. Itu menurut saya pribadi. Jadi semua perusahaan itu memang harus ada deskripsi pekerjaan. Iya, benar-benar. Oke. Pertanyaan diskusi yang selanjutnya, jelaskan bagaimana Anda akan menciptakan sebuah matriks persyaratan pekerjaan untuk sebuah pekerjaan. Matriks persyaratan pekerjaan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai apa yang dilakukan pekerja pada pekerjaan dan bagaimana dan mengapa ia melakukannya dibandingkan dengan sebuah deskripsi pekerjaan. Langkah pertama untuk menciptakan matriks persyaratan pekerjaan adalah dengan menulis persyaratan tugas untuk setiap hari. Selanjutnya, yang kedua, analisis pekerjaan dikelompokkan menjadi tugas pekerjaan utama, dan yang terakhir menyusun semua informasi ke dalam sebuah matriks persyaratan pekerjaan yang terdiri dari kolom pertama, terdiri dari tugas pekerjaan utama. Kolom kedua, pernyataan dari tugas yang berhubungan dengan setiap tugas pekerjaan utama. Kolom ketiga, kepentingan relatif dari setiap tugas pekerjaan utama. Kolom keempat, waktu yang dihabiskan pada setiap tugas pekerjaan utama. Kolom kelima, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik manusia yang terkait dengan setiap tugas pekerjaan utama. Bagaimana teman-teman, apakah sudah cukup puas dengan jawaban saya? Jadi, matriks pekerjaan seperti ini memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai apa yang dilakukan pekerja pada pekerjaan dan bagaimana dan mengapa dia melakukannya dibandingkan dengan sebuah deskripsi pekerjaan. Apakah seperti itu? Ya, benar seperti itu. Jadi, untuk pertanyaan terakhir, dalam sebuah perusahaan memiliki 25 karyawan, apakah terdapat lebih sedikit kebutuhan akan deskripsi pekerjaan atau tidak? Oke, aku langsung jawab saja. Tidak. Deskripsi pekerjaan adalah daftar mengenai apa yang diminta pekerjaan tersebut. Manajer harus mengenal baik proses untuk menulis deskripsi pekerjaan. Meskipun tidak terdapat format standar, sebagian besar deskripsi berisi bagian-bagian yang mencakup identitas pekerjaan, rangkuman pekerjaan, daftar tanggung jawab,
dan tugas otoritas pemegang pekerjaan dan standar kinerja. Oke, apa cukup puas dengan jawabannya, teman-teman? Sudah jelas. Sudah, Nabil. Baik, terima kasih Terima kasih ya. teman-teman. Oke, teman-teman semua. Jadi, semua diskusi sudah kita selesaikan ya, teman-teman. Itulah yang dapat kita kerjakan sama-sama, kita diskusikan sama-sama. Mari kita akhiri diskusi hari ini dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya. Ya. See you.